Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safira dengan NPM 2486206021. Di sini saya akan membuat video tentang materi saya, yaitu sistem reproduksi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah 2B. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan jaringan dalam tubuh yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya reproduksi atau perkembangbiakan. Sistem ini juga melibatkan organ reproduksi internal dan eksternal, serta hormon dan zat lain yang berperan dalam proses tersebut. Sistem reproduksi pria juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternal dan internal. Organ eksternal meliputi penis. Penis adalah alat kelamin luar yang menyalurkan sperma dan urin dari tubuh yang disebut uretra. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang membungkus testis dan menjaga suhu sperma. Yang ketiga ada testis. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Organ internal ada epididymis. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Yang kedua ada vas deferens. Sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yaitu saluran yang membawa urin atau sperma ke luar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Sedangkan vesikula seminilasis berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Kelenjar prostat berfungsi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Sementara itu, kelenjar bulbourethral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Seluruh organ reproduksi pria ini juga berperan penting dalam setiap tahapan reproduksi. Pada saat pria yang telah melewati masa pubertas terangsang setelah pria mengalami ereksi yang kemudian diikuti dengan ejakulasi, maka penis akan mengeluarkan air mani bersama dengan sperma di dalamnya. Dalam tiap kali ejakulasi, volume air mani yang dikeluarkan adalah 2,5 hingga 5 mm. Tiap milimeter mengandung lebih dari 20 juta sperma. Setelah sperma memasuki vagina, maka sperma akan terus bergerak menuju leher rahim hingga sel telur untuk mencapai proses pembuahan. Dan akhirnya terjadi kehamilan. Seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan untuk kelenjar hipotalamus pada otak. Pada bagian lain otak, yaitu kelenjar pituitari, dihasilkan hormon yang disebut luteinizing hormon dan hormon perangsang folikel. Seluruh organ reproduksi pria juga berperan penting dalam setiap tahapan reproduksi. Pada saat pria yang telah melewati masa pubertas terangsang secara seksual, maka akan memunculkan reaksi. Adapun hormon pada organ reproduksi pria, yang pertama ada hormon perangsang folikel. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma.
Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua, ada luteinizing hormon. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi reproduksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga ada hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik, seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Organ reproduksi wanita bagian luar yang pertama ada labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina, bernama labia mayora dan labia minora. Labia mayora atau bibir kemaluan besar berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Sedangkan labia minora atau bibir kemaluan kecil tidak berambut. Yang kedua ada mons pubis, tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Yang ketiga ada lubang vagina, ini merupakan pintu masuk ke vagina. Yang keempat ada lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat mengeluarkannya urin dari kandung kemih. Yang kelima ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Yang keenam ada kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular. Kelenjar ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Organ reproduksi wanita bagian dalam yang pertama ada vagina. Organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Yang terakhir ada saluran telur atau tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Sama seperti bagian tubuh lainnya, sistem reproduksi wanita memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika organ reproduksi wanita dirawat kesehatannya agar terlindung dari berbagai gangguan seperti infeksi atau cedera. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada serviks atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Dinding serviks bersifat fleksibel sehingga dapat merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Yang ketiga ada rahim atau uterus, merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang keempat ada ovarium atau indung telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon.